Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Wahyu Utami. Saya dari kelas Ekonomi Syariah J semester 6 dengan NIM 401190295. Di sini saya akan mempresentasikan terkait resum materi, yaitu tentang mata kuliah Perekonomian Internasional. Materi yang pertama yaitu perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antar satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara, memperluas lapangan kerja, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menjaga stabilitas harga, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, serta menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Faktor pendorong perdagangan internasional. Perbedaan sumber daya alam, adanya perbedaan selera. Tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, perbedaan iklim, dan juga perbedaan iptek. Faktor penghambat perekonomian internasional. Yang pertama, kualitas sumber daya yang rendah, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, perbedaan mata uang antar negara, tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar, tidak amannya suatu negara. Kemudian teori perdagangan internasional, yaitu teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Teori perdagangan internasional sendiri ada 3, yaitu teori merkantilisme, yaitu terkait ekspor dan juga impor, teori keunggulan, yaitu teori keunggulan mutlak yang dipelopori oleh Adam Smith. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif yang dipelopori oleh David Ricardo. Kebijakan perdagangan internasional, yaitu segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan bebas, yaitu kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan proteksionis. Yang pertama, kuota, 2, subsidi, 3, premi, 4, larangan impor, 5, dumping, 6, diskriminasi harga, dan yang ketujuh, larangan ekspor. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu mengendalikan ekspor dan impor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca pembayaran, meningkatkan kesempatan kerja, dan melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Materi yang kedua yaitu teori modern. Faktor proporsi. Teori Heckscher-Ohlin atau HMNO dikembangkan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori ini biasa disebut teori faktor proporsi karena di dalam teori ini lebih menekankan keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antara negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi barang-barang. Terdapat 2 kurva dalam teori modern HO, yaitu yang pertama, kurva Isocos adalah kurva yang mendeskripsikan kesamaan total biaya produksi. 2. Kurva Isoquen adalah kurva yang mendeskripsikan kesamaan total kuantitas produk. Teori kesamaan harga dan faktor-faktor produksi. Heckscher pada tahun 1919 menetapkan bahwa perdagangan bebas menggunakan faktor reward dan lengkap. Ohlin tahun 1933 menetapkan beberapa alasan mengapa kesamaan faktor penuh tidak terjadi dalam praktik dan menyatakan bahwa perdagangan bebas membawa kecenderungan ke arah kesamaan harga faktor.
Teori permintaan dan penawaran. Dalam perspektif permintaan agregat, terdapat dua komponen yang berhubungan dengan perdagangan internasional, barang dan jasa antara ekonomi antar negara, yaitu pertama ekspor barang dan jasa atau X, dan kedua impor barang dan jasa atau M. Ekspor dan impor ini dapat memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara serta membantu berbagai usaha untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan peranan sektor yang mempunyai keunggulan komparatif karena efisiensi dalam faktor-faktor produksi. Sehubungan dengan ekspor suatu komoditas secara teoritis, volume ekspor dari suatu negara merupakan selisih antara penawaran dan permintaan domestik bagi negara konsumen. Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Keseimbangan dunia akan ditentukan oleh permintaan relatif dunia dan skedul penawaran relatif dunia yang terletak antara skedul-skedul penawaran relatif nasional atau per negara. Prinsipnya perdagangan antar dua negara timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan dan juga penawaran. Permintaan ini berbeda, misalnya karena perbedaan pendapat dan juga selera. Sedangkan perbedaan penawaran misalnya dikarenakan perbedaan di dalam jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi, tingkat teknologi dan juga eksternalitas. Kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve menunjukkan titik efisiensi produksi. Efisiensi itu penting karena kita menghadapi sumber daya yang terbatas. Tidak semua barang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia, dan kita harus memilih output mana yang harus kita hasilkan dan berapa banyak. Kurva kemungkinan produksi mewakili jumlah maksimum kombinasi output yang dapat kita hasilkan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Untuk memaksimalkan sumber daya yang kita gunakan, kita harus memilih produk apa yang harus kita hasilkan. Para ekonom memodelkan dalam kurva kemungkinan produksi. Kurva menggambarkan kombinasi dari dua output yang dapat kita hasilkan pada kapasitas penuh. Kurva indifferent. Kurva indifferent atau indifference curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifference curve memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seorang atau konsumen. Over curve. Teori over curve ini diperkenalkan oleh dua ekonom Inggris yaitu Marshall dan juga Edgeworth yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kelebihan dari over curve yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Permintaan dan penawaran pada faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi tersebut, dengan harga pengaruh teknologi akan menentukan harga suatu produk. Materi yang ketiga yaitu teori-teori perdagangan internasional. Kurva batas ketika biaya-biaya produksi meningkat. Kurva total biaya bergerak naik ketika kuantitas output naik. Ketika produksi sama dengan 0, nilainya juga akan sama dengan 0. Sebaliknya, karena tidak berubah, kurva total biaya tetap berbentuk garis horizontal. Tingkat transformasi marginal. Tingkat transformasi marginal atau marginal rate of transformation adalah nilai absolut kemiringan atau slope dari PPF pada suatu titik. Rumus dari MRT. MRT sama dengan DY per DX, di mana MRT merupakan tingkat transformasi marginal X terhadap Y. DY adalah derivatif output Y. DX adalah derivatif output X. Dan PPF dengan tingkat transformasi marginal. Apabila PPF berbentuk kurva, kita harus menggunakan garis tangen. 1. Bentuk PPF 1 biaya kesempatan tetap. PPF dengan biaya kesempatan tetap berbentuk garis lurus linier. Bentuk PPF 2 biaya kesempatan meningkat.
PPF dengan biaya kesempatan meningkat berbentuk kurva yang melengkung keluar atau ke atas dari sumbu pusat. Bentuk PPF 3 atau biaya kesempatan menurun. PPF dengan biaya kesempatan menurun berbentuk kurva yang melengkung ke dalam atau ke bawah menuju sumbu pusat. Kurva indiferen masyarakat. Menurut Cash dan Fair, prinsip-prinsip ekonomi Cash and Fair, kurva indifference atau indifference curve adalah serangkaian titik-titik di mana setiap titik menggambarkan kombinasi barang X dan Y yang semuanya menghasilkan utilitas total yang sama. Ciri-ciri kurva indifferent budget. Ciri-ciri kurva indifference. Yang pertama, semakin ke kanan atas atau menjauh titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Yang kedua, kurva indifference tidak berbotongan satu sama lain. Yang ketiga, base slope negatif. Yang kelima, cembung terhadap titik origin. Dan yang terakhir, budget line. Budget line menurut Sardono Sukirno dalam bukunya yaitu Mikroekonomi, budget line atau garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Kemudian tingkat kepuasan maksimal. Garis anggaran pengeluaran dan peta kepuasan sama digambarkan dalam satu grafik dan ini dapat dilihat dalam grafik di bawah. Equilibrium dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan. Tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai equilibrium apabila suatu negara tersebut dapat menjangkau kurva indifference yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifference-nya. Kurva indifferent merupakan kurva yang menjelaskan kombinasi-kombinasi konsumsi atas dua macam komoditi yang masing-masing menghasilkan keputusan. Demikian tadi presentasi terkait resum materi perekonomian internasional. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.